Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Pemasaran. Saya perwakilan dari kelompok 2, nama saya Desri Balataki, dan anggota saya ada Alifia Khorinisa dan Diah Anggraini. Di sini saya memilih komoditas kopi. Kopi merupakan komoditas pertanian di Indonesia yang mampu mencapai mancanegara. Terbukti Indonesia menempati peringkat 4 dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia, dan menjadi devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet, dan kakao. Saat ini, perkebunan kopi di Indonesia mencapai 1,24 juta per hektar, 933 hektar Robusta dan 307 Arabica, dan 90% dari total perkebunan dibudidayakan petani kecil yang memiliki luas lahan sekitar 1 hingga 2 hektar. Untuk produk UMKM, saya mengambil kopi Lampung Cap Jempol, karena kopi ini cukup digemari oleh kalangan kaum muda berumur 20 hingga 30 tahun. Mengapa? Karena mereka tergolong dalam kategori dewasa awal yang masih aktif bekerja. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar konsumen kopi bubuk Cap Jempol berpendidikan S1 dan sebagian besar memiliki pendapatan 2.100.000 hingga 3 juta per bulan. Berdasarkan alasan pembelian, konsumen kopi bubuk Cap Jempol sebagian besar melakukan pembelian berdasarkan keinginan sendiri. Dalam pola pembelian kopi bubuk Cap Jempol, sebagian besar konsumen melakukan pembelian kurang lebih 10.000 dan sebagian besar 45% melakukan pembelian pada waktu sore hari. Oleh sebab itu, saya mengambil kopi Lampung Cap Jempol sebagai produk UMKM. Untuk segmentasi produk Lampung Kopi Cap Jempol dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu secara geografis. Kopi ini sudah merambah ke tingkat provinsi di penjuru Lampung sudah menikmati kopi Cap Jempol ini. Lalu secara demografik, untuk kalangan keluarga dan anak muda menjadi penikmat kopi ini terbanyak karena sesuai seleranya. Yang ketiga itu secara psikografik, kopi ini paling nikmat dinikmati sore ketika pulang bekerja dan malam hari di saat sedang istirahat atau sedang menonton TV. Untuk penetapan target pasar ada 2, dari keluarga dan kalangan kaum muda berumur 20 hingga 30 tahun. Untuk target dibuatnya kopi ini adalah keluarga yang banyak menikmati adalah bapak-bapak dan kalangan kaum muda berumur 20 hingga 30 tahun. Lalu, untuk positioning pasar ada 3 yang membuat kopi ini tidak dilupakan oleh penikmatnya. Yang pertama dari aroma khas. Kopi ini memiliki aroma yang bisa membuat penikmat tidak lupa karena terbukti khasiatnya. Aroma yang bisa membuat capek hilang seketika, membuat refresh otak ketika sedang bekerja. Lalu harga. Untuk harga yang merakyat dapat membuat penikmat akan ingat jika ingin minum kopi dengan harga yang murah dengan khasiat yang terbukti, tentu akan mencari kopi Lampung Cap Jempol. Dan yang ketiga yaitu dari tekstur. Kopi ini memiliki tekstur yang ringan, lembut, dan nyaman diminum, mampu membuat penikmat tidak lupa. Oleh sebab itu, banyak penikmat kopi ini dinikmati setelah pulang kerja, daripada kopi-kopi lain yang sengaja dinikmati ketika waktu luang atau sedang nongkrong. Kalau kopi ini mampu meningkatkan
energi atau semangat untuk beraktivitas kembali. Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan dari produk UMKM, produk yang kedua yakni produk atau brand nasional, di mana pada analisis strategi pemasaran kopi kapal api ini, saya menggunakan produk kopi kapal api. Sebagai pemegang market share kopi kapal api atau kopi bubuk instan terbesar di dunia, menerapkan strategi pemasaran yang terbilang efektif. Strategi pemasaran tersebut mencangkup segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi konsumen kopi di Indonesia dapat digolongkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan faktor kombinasi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi geografis-demografis meliputi wilayah, provinsi, kabupaten, kota, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, usia, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Adapun segmentasi psikografis itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Higher researcher, innovator, thinker, achiever, experience, dan kelompok Lower researcher. Segmentasi perilaku itu terdiri dari association pagi, siang, dan malam. Jadi penggunaan atau sasaran segmentasinya itu, pengelompokan segmentasinya itu tergolong cukup efektif ya. Ada kayak penggolongan di usia muda maupun tua, penikmat kopi pagi atau malam, itu juga termasuk ke segmentasi perilaku. Jadi pengelompokan pada segmentasi kopi kapal api ini sangatlah efektif gitu. Karena kita menggunakan pendekatan multiple signifikan. Next, yang kedua yakni ada targeting. Jadi perusahaan itu untuk memasarkan suatu produk harus mempunyai targeting atau sasaran gitu ya. Jadi pada targeting ini, PT Santos Jaya Abadi menentukan pasar sasaran dengan pendekatan multi-segmen lagi gitu. Jadi ini hampir sama gitu kayak di segmentasi. Nah, dengan pendekatan tersebut, produsen kapal api itu menetapkan target pasar melalui segi geografis dan demografis. Sama dengan kayak penetapan segmentasi konsumen pada pemasaran kopi kapal api tersebut. Adapun segi geografis itu ya meliputi seperti wilayah, kabupaten, kota, laki-laki perempuan, yang rentang usianya dari 9 tahun maupun 50 tahun, yang berpendapatan menengah maupun ke bawah, pekerjaan dengan tingkat mobilitas rendah hingga tinggi. Semua agama masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan pun dan mengenyam pendidikan pun ikut menjadi sasaran atau targeting kita gitu. Next, targeting menurut atau pengelompokan secara psikografis itu dibedakan menjadi kelompok thinkers. Adapun kelompok thinkers itu kelompok yang mementingkan value dari produk. Itu adalah kelompok yang orang-orangnya itu kayak mementingkan berapa sih harga dari produk tersebut. Tergolong murah nggak sih kopi kapal api itu? Yang kedua, kelompok experience. Kelompok berjiwa muda yang mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk bersosialisasi di kafe. Itu target kita juga. Dan believers, kelompok yang konservatif. Dan yang terakhir yakni kelompok surveyors, kelompok yang sangat setia kepada brand favoritnya. Itu bisa dibilang tuh kayak langganan kita gitu. Sasaran dari segmentasi perilaku terdiri dari
occasion, pagi, siang, dan malam hari. User status, potensial user, first time user, and regular user. Hardcore, loyal terhadap brand kopi kapal api, konsumen yang antusias dan menyambut positif produk kapal api. Next, positioning. Jadi pada positioning ini secara garis besarnya itu kayak sebuah usaha kita gitu. Untuk bagaimana sih produk kita tuh dipasarkan dan konsumen itu bisa dengan mudahnya mengingat produk kita gitu. Kesannya itu apa gitu yang menarik gitu. Usaha kita untuk menarik gitu. Usaha kita untuk membaurkan produk kita supaya produk kita tuh kayak mudah dikenang, mudah diingat sama konsumen. Adapun kopi kapal api ini sudah familiar ya, slogannya itu yang terkenal dengan jelas lebih enak. Itu adalah slogan dari kopi kapal api. Untuk memenangkan persaingan dengan para kompensionnya, produsen kapal api itu harus benar-benar mengetahui point of difference dari produknya. Kopi kapal api yang diolah dengan tradisi keahlian memperkenalkan diri sebagai sang ahli dalam meracik. Itu termasuk dari positioning entrepreneur atau perusahaan PT kapal api tersebut. Yang diolah dengan tradisi keahlian memperkenalkan diri sebagai sang ahli dalam meracik. Kopi bubuk dan kopi instan dengan ramuan istimewa yang turun-temurun, kapal api menawarkan cita rasa yang khas dan aroma yang lebih kuat dari merek kopi kapal api lainnya. Baik, sekian penjelasan dari brand produk nasional kopi kapal api. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya mengenai produk multinasional. Kepada dia Anggraini dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang produk atau brand multinasional atau global, di mana saya mengambil produk, yaitu kopi Nescafe. Untuk segmentasi produk Nescafe terbagi menjadi 3, yaitu segmentasi geografi, segmentasi demografik, dan segmentasi psikografi. Untuk segmentasi geografi, Nescafe membagi negara menjadi 2 segmen, yaitu segmen selatan dan segmen utara, di mana segmen selatan mengonsumsi kopi itu paling banyak dan lebih suka kopi yang keras dan panggang. Kemudian, untuk di segmen utara, itu mereka lebih menyukai kopi instan. Jadi kopi instan Nescafe dikonsumsi dalam jumlah yang lebih tinggi atau lebih banyak. Kemudian segmentasi demografik. Itu mereka pasar sasarannya itu mahasiswa muda, eksekutif kantor, wira swasta dengan usia sekitar 17-30 tahun. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografik. Di mana pasar sasarannya itu untuk orang-orang yang minum kopi. Orang-orang yang penyuka kopi, karena dulu Nescafe ditargetkan itu untuk diminum di pagi hari. Tapi saat ini kopi Nescafe bisa diminum kapan saja oleh penikmat kopi, terutama anak muda. Kemudian selanjutnya target market. Target pasar utama Nescafe yaitu peminum kopi. Khususnya mereka yang mencari solusi cepat untuk kopi berkualitas. Orang yang ingin meminum kopi tanpa kerumitan atau instan atau siap dalam sekejap. Semuanya itu demi kenyamanan rumah mereka sendiri. Nescafe juga menawarkan kopi yang dapat dinikmati di mana saja sesuai keinginan setiap orang. Dan juga Nescafe ini memiliki banyak rasa, banyak varian. Jadi mereka tidak hanya minum kopi hitam saja, kopi klasik saja. Jadi mereka juga menambahkan varian-varian rasa agar
Para pencipta kopi ini tidak bosan. Kemudian yang terakhir yaitu positioning. Nescafe mendorong promosi kopi oleh merek atau distributor lain karena hanya akan memperluas pasar kopi yang sedang tumbuh. Semua pesan promosi fokus pada memberikan cinta antara dua orang. Berbagi secangkir kopi ditampilkan sebagai simbol berbagi kebahagiaan. Dan juga Nescafe ini bukan mendapatkan mereka mempromosikan gelas merah Nescafe itu sebagai simbol populer yang mengaitkan brand Nescafe dengan konsep berbagi kebahagiaan. Juga Nescafe klasik diposisikan sebagai 100% pure instant coffee, kemudian Nescafe cappuccino diposisikan sebagai a true cafe, dan juga Nescafe memiliki slogan It All Starts with Nescafe. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.